Ini sama kayak yang punya aku? Ya, ini tuh dapat dari almarhum calon suami saya itu loh, Mbak. Sekarang kamu atur bagaimana caranya Sultan sama Naira bisa dekat. Woi! Buka! Mau apaan? Atika, awas kalau kamu macam-macam sama calon suami aku akan maafin kamu. Saya heran, cincin di jari kamu macet. Sekarang, kunci yang macet. Jangan-jangan opo toh, dokter? Jodoh. Ih, nggak mau saya dijodohin sama dokter itu, nggak mau. Kita ngelakuin ini atas dasar suka sama suka. Kita yang mau kan? Syukurin. Makanya jangan suka menghina. Gue gak nyangka lo tega ngelakuin itu sama Atika yang Percaya sama gua gak mungkin lakuin itu. Lagian gua sama Atika kan udah janjian kalau kita bakal jadi sahabat baik. Dan Atika itu sahabat baik gua sekarang. Itu kan neneknya Atika. Tapi kenapa sekarang dia jadi buta ya? Kamu pergi ke pasar kan? Kita ikut ya? Oh, ya sudah Mbak. Kamu sekarang ambil bunga itu buat Mbak Naira. Cepat laksanakan. Atika buruan. Ayo dong Tika, kamu pasti bisa. Kamu nggak mau ngambilin buat aku? Jatuh gimana tuh? Aduh, aku juga nggak bisa nolong. Tolong! Itu kan suara Atika. Tika! Tolong! Tolong! Tika! Tika, tahan Tika, pegangan. Mas Fahri. Minho! Tika, tahan Tika. Tika, pegang Tika. Tika, kamu jangan nangis. Kamu jangan nangis, tambah nggak ada energi. Ayo. Nggak apa-apa. Mas Fahri, makasih banyak ya Mas. Mas hari ini udah berjasa sekali sama saya. Makasih ya Mas. Udah nggak apa-apa Tika. Mas Minho, bantuin aku dong. Sakit di punggungku. Mas. Kayak tadi lu nggak apa-apa deh. Berdiri aja sendiri. Nggak bisa. Tika, mendingan sekarang kita balik ke villa dulu ya. Biar mereka berdua aja yang pergi belanja. Tapi itu, tangannya Mas Fahri itu lukanya lebih banyak daripada luka saya loh Mas. Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Udah yuk, kita jalan ke villa ya. Tiara, Naira, kalian berdua aja yang pergi belanja ke pasar ya. Ntar gantian aku sama Atika yang masak. Kalian nggak tega kan ngelihat luka Atika kayak gitu? Mas tega nggak bantuin aku. Bantuin dong, Mas. Bodoh, udah Tika biarin. Mbak Naira bantuin. Atika,
Bantuin. Udah, nggak apa-apa. Tuh, baik Tika dong. Aduh Mas, maafin saya ya. Gara-gara saya, Mas jadi besot-besot begini loh. Nggak apa-apa lah, Tika. Cowok mah biasa luka kecil kayak gini. Justru aku yang harus minta maaf sama kamu. Tadi aku telat nolongin kamunya. Ya, emang tadi sebenarnya gimana sih ceritanya? Sampai kamu bisa kepleset di tepi jurang kayak gitu. Itu loh, tadi itu kan saya mau ke pasar sama Mbak Tiara, Mbak Naira. Terus tiba-tiba Mbak Naira tuh ngeliat ada bunga bagus. Jadi ya saya disuruh ngambilin begitu. Manja banget sih Naira itu. Udah jelas di tepi jurang. Kan bahaya. Udah. Ojo nesu-nesu toh. Nesu-nesu? Marah-marah. Oh. Mas Fahri kok ngeliatin saya begitu sih? Gak apa-apa. Aku cuma tiba-tiba keinget sama omongannya Sultan. Yang dia bilang kalau Atika itu cuma satu dan dia yang paling top. Omongan dia ada benarnya juga ya. Cuman kamu yang gak bisa berprasangka buruk sama orang lain. Padahal kan tadi Naira tuh jelas banget mencelakain kamu. Gak begitu. Tadi itu bener-bener gak sengaja saya kepleset. Mas Fahri jangan bilang Mbak Naira nyelakain saya, orang dia itu orangnya baik, cantik begitu. Gak mungkin, ya? Gak boleh ngomong begitu. Tika, aku makin sayang deh sama kamu. Maaf, aku keceplosan tapi bener deh Tika. Itu semua dari hati aku yang paling dalam. Bisa. Pasti bisa. Saya janji. Saya akan bantu kamu mendekatkan hubungan kamu dengan Fahri. Lama-lama dia pasti cinta. Waalaikumsalam. Tika. Atika, ini saya sama Mbak Naira udah belanjain. Sekarang kamu tinggal masak aja. Walah Mbak kok beli ayamnya masih hidup toh? Kenapa nggak beli ayam potong aja di pasar? Kamu itu ya udah tinggal enaknya doang, tinggal masak doang aja nih. Masih banyak komentar. Udah deh, kerjakan sekarang. Emang dasar bego kayaknya dia. Udah, kita bersihin dulu, kita potong ayamnya itu. Kita gorok itu lehernya. Itu kalau saya perhatiin kaki ayam itu ternyata tuh apik ya. Bersih-bersih, panjang-panjang, lentik-lentik itu kayak kakinya Mbak Tiara. Ya udah kalau gitu ayamnya kita namain aja sekalian. Tiara juga. Oh alah, masih kayak jahat toh. Masa kasih nama ayam namanya Tiara? Tapi nama panjangnya Tiara siapa? Ini yang jahat siapa ya? Aku atau kamu nih? Tadi aku kasih nama Tiara, kamu bilang aku jahat. Sekarang malah nanya nama lengkapnya. Jangan-jangan si Katro sama Mas Minho lagi berduaan lagi di dapur nih. Gak bisa nih, gak bisa. Enak aja. Ya, akhirnya masakan kita yang satu kelar. Tos. Mas, ini Mbak Tiara enaknya diapain ya? Si Katro kok jadi ngomongin gue sih? Diikat di pohon dulu, atau langsung kita bunuh aja? Terserah kamu sih, Tik. Cuman kalau menurut aku ya, mendingan langsung kita bunuh terus kita potong-potong si Tiara ini. Mati gue, kejem banget sih si Katro. Dia pasti mau balas dendam karena tadi gue celakain deh. Aduh. Iya, betul. Enaknya kita langsung bunuh aja, kita potong aja.
Tapi kalau Mas pilih bagian dada atau pahanya? Ayo. Ya, kalau aku sih bagian mana aja dari Tiara tuh pasti nanti jadinya enak. Yang penting bulunya itu loh. Bulunya harus dicabutin dulu. Kamu lihat sendiri kan? Si Tiara itu bulunya lebat. Jadi harus kita cabutin. Nanti biar bulunya gampang dicabutnya, si Tiara habis kita potong-potong, kita rebus dulu di air panas. Biar enak. Betul. Kita potong, kita cincang, habis itu kita masak. Kita makan rame-rame, pasti enak. Tapi Mas Fahri beneran nih, tega bunuh Mbak Tiara, bantuin saya bunuh, tega. Ya tega lah Tika. Kalau si Tiara nggak kita bunuh, nggak kita potong-potong, kita makan siang lauknya apa? Ya udah. Nih, kamu pegang pisau yang gede. Nah, udah siap kan buat bunuh Tiara? siap. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku ya Allah, lindungi aku ya Allah, selamatkanlah nyawaku ya Allah, sadarkanlah teman-temanku ya Allah, jangan sampai hidupku berakhir di sini ya Allah. Nah, ada. Kamu kemana? Mau kemana kamu? Tika, ampun, aku minta maaf, tolong jangan apa-apain aku, Tika, ampun. Mas, Loh. Kok dia pingsan? Mbak Tiara aslinya wes pingsan toh. Loh, kenapa aku berhenti? Itu Bu, ada nenek buta nyebrang. Astaga, itu kan neneknya Atika. Saya harus koreksi banyak-banyaknya informasi tentang Atika. Itu anak kampung, diam-diam bisa bahaya dan bikin kacau keluarga saya. Mit, berhenti ya. Tunggu sebentar ya, saya ada urusan. Baik Bu. Bentar kok. Nek. Ya, Kok jalan sendirian? Nenek mau kemana? habis beli jajanan nih loh. Habis iseng di rumah bosen. Oh. Kalau nggak salah nenek itu neneknya Atika ya? Iya. Kok si ibu tahu toh cucu saya? Saya dulu pernah jadi pasien di rumah sakit tempat Atika kerja. Dia sering sekali cerita tentang nenek. Waktu saya sebelum keluar dari rumah sakit, saya sempat lihat nenek, makanya saya masih ingat. Terus ada urusan apa ya Bu? Oh, enggak ada urusan apa-apa. Saya pengen kenal aja. Nama saya Nita. Iya. Saya juga pengen bilang kalau saya kagum sekali sama cucu nenek. Orangnya pantang menyerah, bekerja keras. Memangnya orang tuanya di mana sih? Wong ibunya sudah meninggal Bu. Bapaknya? Bapaknya sebenarnya masih ada, tapi saya nggak tahu di mana dan nggak pernah mau tahu di mana laki-laki bejat itu berada. Oh, jadi bapaknya masih hidup. Terus, bapaknya di Jakarta kerja apa? Kasihan juga ya Atika. Ya mungkin saya bisa bantu. Namanya siapa? Ah sudahlah Bu, saya pulang saja Bu. Permisi Bu. Nek, gimana kalau saya antar nenek pulang? Sekalian saya pengen tahu rumahnya di mana. Siapa tahu kapan-kapan saya bisa mampir.
Terima kasih, Bu. Mari, Bu. Silakan mampir. Orang miskin kayak gini mah paling gampang diiming-imingi sama uang. Nggak heran juga kalau dia gampang mimpi ketinggian. Ayo, Bu, monggo. Mari mampir. Kok diem saja toh, Bu? Enggak sih. Saya jadi kepikiran sama Atika. Kenapa juga sih dia nggak nikah-nikah? Dia kan cantik, pinter, baik. Sebentar lagi juga nikah kok, Bu. Calon suaminya seorang dokter lagi, Bu. Dokter? Gila juga tuh anak. Jangan-jangan dia beneran ngarepin Sultan lagi ya. Terus dia bilang sama nenek ini kalau dia punya pacar dokter. Kok Ibu kedengarannya kaget toh, Bu? Ya enggak sih. Kalau menurut saya ya, Nek ya. Atika itu cucu nenek seharusnya belajar untuk realistis lah. Ya nggak usah mimpi terlalu tinggi-tinggi. Harus sadar diri lah. Ya kan? Terima kenyataan apa adanya gitu. Bu, maksud Ibu ini apa toh? Maksud Ibu karena orang miskin, orang dari desa, Atika nggak berhak kawin dengan seorang dokter gitu? Sudahlah, Bu. Mendingan Ibu nggak usah kesini lagi. Gak ada seorang pun yang boleh menghina cucu saya. Astaga, ternyata cucu sama nenek sama ya. Nyolotan. Nyebelin. Kita sekarang akan balap sepeda biar badan sehat dan kuat, oke? Siap. Oke. Dan, Nay, si Tiara udah pasang petunjuk kan? Udah sayang. Berarti kita tinggal ikutin petunjuknya, dan siapa yang akan sampai di garis finish duluan, dia pemenangnya, oke? Wes. Siap. Ini bawa apaan ini? Bekal kok banyak banget? Kau pikir kita mau piknik apa? Loh, piye toh dokter? Kita itu kan mau naik sepeda, naik turun gunung. Pasti lapar, haus. Nah kalau haus saya bawa minum. Kita ini mau balap sepeda, bukan buka warteg. Sekarang aja bawa kulkas, no dalam. Ya udahlah, Tan. Atika yang bawa bekal, kok lu yang repot sih? Udahlah, nggak apa-apa. Tahu nih, sirik aja. Ya wes, kalau minta makanan atau minuman, nggak bakalan saya kasih. Bleh. Iya ya. Kenapa juga gue ngurusin Tika? Bodoh amat ah. Nay, kalau nanti capek, bilang ya. Ya sayang. Siap semuanya? Siap. Siap. Ayo. Nay udah naik. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3.
Bu. Sultan, aduh tungguin dong, kaki aku nggak kuat nih. Aduh, sakit. Kenapa gue gak sabaran banget ya sama anak manja ini? Tapi ya udahlah, gue kan udah janji sama diri gue sendiri dan juga Tika. Yuk. Akhirnya tuh si Katro kejebak juga kan sama gue. Bagus, biarin aja. Dia nggak usah pulang sekalian ke villa. Ketemu macan, ular, singa semuanya. Mulai sekarang, Lee Min Ho bakal jadi milik aku seorang. Hihi, oh no, Lee Min Ho-ku. Ini Atika kemana ya? Kok dia cepet banget sih ngilangnya? Terbang kali dia. Yes, Atika nggak ada. Berarti Tiara udah ngerubah harapannya. Syukurin lo, Atika. Atika kemana sih? Justru gue menanya sama lo. Seharusnya kan dia udah nyampe duluan. Perasaan gue nggak enak nih, Tan. Atika! Atika! Atika, kamu kemana, Atika? Atika, kita udah nyampe nih, kamu nggak usah ngumpet-ngumpet. Finish. Aku tahu ini. Artinya pasti ngumpulnya pada di sini kan? Aku menang. Aku menang. Aku menang. Gundul-gundul paculcul gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Wakul klimpang segane dadi saratan. Mana toh? Yang lain mana toh? Halah. Kok pada belum datang-datang juga? Aduh. Masa kalah karo Tika ya? Padahal kan kalau dipikir-pikir mereka itu pakai sepedanya sepeda yang model sekarang. Kalau aku kan sepedanya sepeda yang masih zaman aku masih di kampung itu. Halah. Wis Jan, tak tinggalin minum duluan yo. Siapa suruh telat, hah? Sampai tumpah ini. Enak tenan. Atau jangan-jangan mereka kesesat ya? Masa sampai sekarang belum nyampe-nyampe juga toh? Alah, dasar anak-anak kota pada manja semuanya. Ini aku pikir kayaknya mereka semua itu pada ndak biasa kali ya. Ya wes lah. Atika udah deh, gak usah main petak umpet. Ayo keluar. Tan, kayaknya Atika nyasar deh. Dia hilang. Masa sih nyasar? Setiap tikungan kan ada tanda panah. Gak bisa baca kali. Nggak mungkin lah, Nay. Atika! Sultan, aku takutnya kita balik aja ke villa yuk. Ntar kalau kemalaman kita nggak bisa lihat jalan pulang lagi. Apa kamu bilang? Balik? Ke villa? Kamu sama sekali nggak peduli sama dia? Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama dia? Kalau dia kecelakaan?
Kalau dia hilang, kamu sama sekali egois. Dan dia kan cewek dari kampung, dari gunung. Dia pasti udah biasa lah keluar masuk hutan kayak gini. Aku yakin pasti dia tahu kok jalan pulang ke villa, ya? Enggak, Nay. Kita harus cari dia. Terserah kalau kalian mau balik duluan. Pokoknya gue gak akan balik ke villa sebelum gue nemuin Atika. Pari. Gue juga mau nyari. Kita mencar, Pari mencar. Aduh, tungguin dong. Aduh. Ini kok lama banget ini, belum nyampe-nyampe juga. Masa gitu aja kalah si Karotika? Hah, payah. Tan! Sultan! Tan! Sultan, kamu nggak apa-apa? Ya ampun. Aduh, tuh kan gara-gara Atika kamu jadi kayak gini. Udah yuk kita pulang aja yuk. Dia pasti kok bisa pulang lagi. Apa-apa. Iya, Tan. Kalau lu gak kuat tuh baik duluan aja ke villa, ya? Biar gue aja yang cari Atika. Enggak, Re. Gue juga harus nyari. Itu udah tanggung jawab gue. Tanggung jawab? Kamu buat apa tanggung jawab sama dia? Urusannya apa? Nay, kita datang ke sini sama-sama kan? Berarti kita harus pulang juga sama-sama. Jangan mikirin diri sendiri dong. Udah, aku juga nggak apa-apa kok. Ya, tapi kita mau cari kemana lagi coba? Ya ntar kita yang tersesat juga. Re, ntar lu cari sebelah sana. Gue cari sebelah sini ya. Yakin lo? Sultan! Hei Sultan, aku udah tinggal sendiri sih. Ya udah, lu bareng gue aja. Ya udah deh. Yuk. Atika! Atika, kamu di mana, Atika? Mana toh? Pada belum nyampe juga? Aduh. Wes. Apa meneh ya? Nyanyi belum? Bawalah pergi cintaku, ajak kemana engkau mau. Dengar suaraku nggak? Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku. Oh, mana toh? Aduh, ini dikit semut ini aku nih. Dokter Sultan. Aduh, tidak nyampe-nyampe garis finish toh. Bawalah pergi cintaku, jadikan teman. Hei dokter, di sini nih garis finishnya. Aduh dokter Iki, baru kali ini toh ada kuda yang kalah sama kelinci. Lagian dokter Iki kok lama banget toh nyampenya? Habis dari mana dulu tadi? Hah? Wes, baju nesu-nesu. Kayak begitu amat sih mukanya. Dokter, kata si mbah saya itu, kalau lomba pasti ada yang kalah, ada yang menang. Saya nggak peduli saya kalah atau menang. Yang saya peduli sekarang, keselamatan kamu. Kamu tahu, saya khawatir setengah mati nyariin kamu kemana-mana. Saya pikir kamu hilang, atau kamu celaka, atau ada apa-apa sama kamu. Rasanya mau gila nggak ketemu kamu. Mana sih? Sekarang turun. Bantuin. Katanya kelinci. Lompat aja sendiri. Takut toh? Takut. Ngeselin banget. Bisa naik, nggak bisa turun. Nesu-nesu. Cepetan.
Kamu sadar nggak sih? Saya itu paling takut kalau terjadi apa-apa sama kamu. Karena kalau itu terjadi, saya nggak bisa maafin diri saya sendiri. Sultan. Kamu barusan bilang apa? Kamu paling takut kalau dia kenapa-napa. Tadi, pas kita sepakat untuk nyariin Atika, kamu tuh sama sekali gak peduli sama aku, tahu nggak? Kamu ngebut, kamu ninggalin aku. Bahkan kamu gak peduli kan kalau aku hilang. Nay. Kamu lebih peduli kalau dia kenapa-napa dibanding aku. Ya kan? Ya kan, Sultan? Nay. Ada apa, Thomas? Ada apa toh? Kok pada nesu-nesu? Gitu deh, Tika. Kamu sabar ya. Aku sayang banget sama kamu. Nay. Dokter, saya minta maaf ya. Semua ini salahnya saya. Tapi beneran dokter, saya beneran nggak tahu. Tadi pas lomba sepeda itu saya hanya mengikuti arah panahnya saja. Itu bukan urusan kamu. Ya wes lah dokter, kalau kayak gitu saya bilang aja, saya jelasin aja sama Mbak Naira ya. Saya minta maaf ya. Nggak usah. Saya kan udah bilang. Ini soal saya. Ini soal perasaan saya. Jadi ini bukan salah kamu. Seandainya saja saya lebih mengerti. Seandainya saja saya bisa meyakinkan dia. Seandainya saja saya bisa lebih mengerti perasaannya dia. Pasti Naira nggak akan marah seperti ini. Sepertinya saya akan kesulitan untuk memenuhi janji kita waktu itu. Dokter jangan ngomong kayak gitu dong. Mbak Naira itu sayang sekali sama dokter. Dokter nggak boleh ngecewain dia. Beda sama saya dokter. Orang yang saya cintai, orang yang mencintai saya, itu sudah meninggal. Kata Simbah saya, kalau sahabat lagi sedih, kita harus bikin mereka tersenyum. Biar kita dapat pahala. Saya juga nggak tahu, Tik. Saya udah nggak tahu harus gimana lagi. Dari dulu sampai sekarang, apapun sudah saya coba. Tapi tetap aja, hati saya susah dekat dengan Naira. Dokter itu jangan begitu toh. Masa dokter nggak percaya sih sama omongannya saya? Sahabat baiknya dokter sendiri nggak percaya. Seorang sahabat baik itu nggak akan pernah membiarkan sahabatnya itu kesusahan. Jadi, saya pasti akan bantuin dokter. Aduh, ini
Gimana sih? Kok jalan pulangnya nggak ketemu-temu? Perasaan tadi gue udah lewat sini deh. Kok lewat sini lagi? Aduh, mati kan gue kalau sampai nggak bisa balik ke villa. Gimana ini? Wah, sinyalnya nggak ada terus lagi dari tadi. Bapuk banget sih ini provider. Harus kayak gimana ini, Minho? Dateng ke, selamatin aku gitu. Aduh, mana ya? Saya nyerah aja deh. Halah. Belum apa-apa udah bilang susah-susah. Bisa, dokter pasti bisa. Kata si mbak saya kalau kita mikirnya itu bisa, pasti bakalan bisa. Nggak boleh bilang nggak bisa duluan. Ini lagi. Kata Simba saya mulu. Emangnya Simba kamu itu sekolah di mana sih? Kuliah di mana sih? Lulusan mana sih? Hah? Teorinya kok banyak banget? Mbak saya nggak sekolah. Tapi mbak saya itu punya pengalaman hidup, makanya pinter. Emang dokter pikir orang pinter itu harus sekolah yang tinggi dulu gitu? Dokter, apa gini aja? Dokter nanti malam sama Mbak Naira duduk di sini, ngobrol. Nanti saya dari jendela ngeliat dokter. Saya kasih kode-kode, kasih aba-aba gitu ke dokter. Ya nggak bisa lah, Tika. Mana kelihatan dari situ? Ada-ada aja sih. Atau gini aja. Iya, kamu dari balik sana. Nanti kita teleponan. Saya pakai handsfree ini. Ya. Jangan nanya lagi handsfree apaan. Tangan bebas artinya. Oke? Nanti kamu omongin apapun itu, saya ikutin omongan kamu dan saya tiruin. Gimana? Oke. Iya. Tapi mboknya jangan saya nelpon, dokter aja gitu yang nelpon. Mahal pulsanya. Kan yang butuh dokter. Oke? Pelit. Siapa ya malam-malam gini? Ya. Ya ampun. Tiara, bangun. Gimana sih? Lu ngapain sih pakai pingsan-pingsan begini? Terus dari mana aja malam gini baru balik? Kamu tuh jahat banget sih. Atika pengen jatuh dari jurang, kamu tolongin. Giliran aku hilang, nyasar. Gak kamu cari-cariin. Gak ada panik-paniknya sedikit. Jahat banget sih. Mino mau kemana? Gak sarangnya aku banget sih. Piye dokter? Wis siap durung? Waduh. Ini anak bukannya pakai bahasa Indonesia lagi. Kalau kayak gini kan malah gue ngerti. Dokter? Wis siap durung iki? Walah, ditakoni kok malah meneng wae. Aduh, resep banget. Ngomong apa sih anak? Dokter Sultan. Naira, aku mau minta maaf soal tadi. Pegang tangannya sekarang. Sekarang cium. Ayo cium. Mampus gue. Perintahnya nggak jelas. Ini cium pipi apa cium tangan nih? Aduh. Bagus. Udah belum? Udah. Udah apanya? Maksudnya, kamu udah gak marah lagi kan sama aku? Sekarang kita mulai ya. Saya pakai kata-katanya Mas Aryo waktu lagi ngerayu saya dulu. Sekarang dingin ya? Iya dingin banget. Dokter piye toh? Jangan dijawab, tapi diikutin. Kamu ngejawab apa barusan? Enggak. Kan aku nggak nanya.
Cuma mau bilang aja kalau malam ini dingin banget. Iya dingin. Ya iyalah, Tan, kita kan di puncak. Mbak Naira. Mbak Naira? Mbak Naira? Mbak Naira? Tan, kamu kok manggil aku Mbak sih? Cuma mau bercanda, biar kamu senyum. Kamu bisa bercanda juga, Tan. Perasaan kamu serius banget kok sama aku? Dokter harus ikutin kata-kata saya. Pegang tangannya, ditatap matanya, dan ngomongnya harus dari perasaan dokter. Siap? Pegang tangannya. Sultan, kamu sebenarnya mau ngomong apa sih? Gelisah banget dari tadi. Ini ngomong apa lagi nih, aduh. Ketika buruan dan buruan, lama banget nih jedanya. Aku sayang banget sama kamu. Kok malah ngeliatnya ke arah sini toh? Ngeliatnya ke arah Mbak Naira, yuk. Lihatnya ke arah Mbak Naira, jangan ngeliatin saya gini. Naira. Ingat dokter, ini itu demi ibunya dokter, demi adiknya dokter, dan demi persahabatan kita juga. Aku sayang kamu, Naira. Aduh, bukan murimnya. Bukan murim deh. Udah boleh lihat aku. Tan, kamu kok malah bengong kayak gitu sih? Aku juga sayang kok sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Tan? Oh, itu apa? Musik, biar romantis dengernya, iya. Musik. Musik. Kita ke dalam ya. Kayaknya udah mulai dingin di sini. Iya udah. Yuk, dalam ya. Ya Allah, terima kasih banyak karena Engkau telah memberikan perasaan cinta ke Dokter Sultan. Gue gak akan pernah nyakitin orang yang paling gue cintai, Tan. Fari, tolong lu jaga Atika ya. Tolong jangan pernah lo punya pikiran kalau gue dan Atika itu ada apa-apa. Karena sebenarnya kita berdua ini pure temenan. Nggak lebih dan juga nggak kurang. Gue sahabatnya Atika, Atika juga sahabatnya gue. Thanks ya, Tan. Atika itu sebenarnya anaknya baik. Tulus, jujur, apa adanya. Walaupun kadang-kadang ya agak cupu sih. Sering banget dia bikin gue kesel. Bukan sering lagi, hampir tiap hari bahkan. Tapi pada dasarnya dia anaknya baik. Satu hal yang gue minta tolong sama lu, tolong jangan pernah sekalipun lu sakitin perasaannya dia.
Itu aja. Ya nggak mungkin lah, Tan. Lu percaya sama gue. Gue nggak akan pernah nyakitin orang yang paling gue cintai, Tan. Gue berangkat ya. Iya, Madam. Madam tenang aja. Dokter Sultan sama Mbak Naira sekarang udah makin dekat. Udah deh, pokoknya semua aman terkendali ya. Bagus, very good. Nah terus anak kampung itu gimana? Gini aja, kamu comblangin dia sama temennya Sultan tuh. Siapa namanya? Fahri. Ya kamu jodohin aja dia sama Fahri. Jangan, Madam. Itu senjata saya. Apa kamu bilang? Kamu suka sama dia? Halo, Tiara. Halo. Oh my God. Semakin gak jelas nih anak. Ya Allah, Mbak Tiara. Kok hidungnya itu mimisan, berdarah begitu toh? Ya Allah. Ya wis. Duduk dulu. Apaan sih, Atika? Aku tuh udah biasa kayak gini kalau nggak cowok seksi tuh langsung mimisan. Udah deh. Udah, Mbak duduk aja. Diem di sini. Aku cariin daun sirih dulu buat nyumpel hidungnya ya. Bentar. Pelan-pelan dong. Emang hidung gue itu selokan apa? Itu berdarah begitu loh, Mbak. Bodo amat ah. Aduh, Mbak. Ya Allah, Mas Fahri ini malah mondar-mandir begitu toh. Gak ngelihat apa kalau Mbak Tiara ini lagi mimisan gara-gara ngelihat Mas Fahri mondar-mandir? Emangnya Mas mau ngelihat apa kalau Mbak Tiara itu kehabisan darah gara-gara ngeliatin Mas Fahri terus? Udah sana dulu. Tapi Tika, aku perlu ngomong penting loh sama kamu. Lagian dia kenapa sih aneh-aneh aja? Makin hari kok makin aneh sih. Bukan makin bener. Mbak, tahan dulu itu. Aku tunggu kamu di dalam ya, Tik. Ditahan itu loh darahnya supaya ndak bleber. Mas Minho. Memangnya Atika udah dilamar orang, Mah? Yang Mama denger sih seperti itu, Pak. Mama tuh bersyukur banget, Pak. Jadi kan alasan Mama itu kuat, ya kan? Kenapa Mama mau memisahkan Fahri sama perempuan kampung itu? Lagian kan nggak etis dong, Pak. Kalau kita itu ngerebut tunangannya orang, ya kan? Iya, Mah. Rasanya Fahri harus sudah mulai realistis. Nanti pulang dia dari puncak, Papa akan bantu nasihatin dia supaya dia jauhin Atika. Iya, Papa juga jangan lupa ya. Papa tolong rayu Fahri supaya Fahri itu mau lebih dekat sama Tiara, ya? Ya, mudah-mudahan aja ya, Mah. Calon suami baru Atika orang yang baik. Kasihan Atika. Papa kenapa sih masih peduli sama perempuan kampung itu? Terserah dia mau menikah sama siapa, Mama sih udah nggak peduli. Dia itu udah nggak ada urusan lagi sama kita. Mas Fahri mau ngomong apa toh?
Kok kelihatannya serius sekali? Tika, sebenarnya kamu tahu kan gimana perasaan aku ke kamu? Ya, aku tahu sih. Kamu masih sangat mencintai almarhum Mas Aryo. Tapi hidup itu kan harus terus berjalan, Tika. Kamu berhak loh mencari pengganti Mas Aryo untuk mendampingi hidup kamu. Tapi ini maksudnya apa toh? Mau gak kamu menjadikan aku lebih dari sekedar calon adik ipar? Boleh nggak aku ajak Atika? What? Aku pengen mempermalukan dia, Ma. Nah, kalau dia mempermalukan atau bikin Sultan kesel, otomatis Sultan kan bakal ilfil. Bu! Ibu! Atika! Kamu ngapain bapak saya? Ngapain? Ini kenapa bisa begini? Itu tadi Atika mukulin Mama.